Di atas kertas mereka bersaudara. Sama-sama mengaku pengikut Rasulullah, mencintai sahabat, menghormati ulama, dan membela sunnah. Namun begitu mikrofon dinyalakan dan kamera dihadapkan, wajah persaudaraan itu berubah jadi mimik curiga, tangan terbuka berubah jadi telunjuk yang menuding, dan dalil yang seharusnya mengayomi, menjelma jadi senjata pemecah jamaah. Inilah paradoks Ahlus Sunnah wal Jamaah di era digital. Sekelompok umat yang secara etimologis mengaku penjaga sunnah dan persatuan, namun secara praktis justru paling aktif mempertontonkan debat sektarian. Di YouTube, komentar saling hujat. Di TikTok, potongan video penuh framing. Di lapangan, pengajian dibubarkan hanya karena perbedaan versi doa kunut. Padahal mereka tidak sedang memperdebatkan eksistensi Tuhan. Tapi apakah Tuhan lebih suka kalau ziarah kubur pakai doa panjang atau pendek? Tidak sedang memperkarakan kebenaran Al-Quran. Tapi apakah bacaan shalawat nariyah itu menyejukkan hati atau membakar akidah? Di satu sisi, umat Islam bersedih melihat dunia memojokkan agamanya. Tapi di sisi lain, sesama muslim justru saling memojokkan dengan kalimat yang sama. Kami hanya ingin menyelamatkan akidahmu. Kalimat indah jika saja tidak dilontarkan dengan nada marah dan jari menuding. Yang satu berseru, tahlilan itu bidah sesat menyesatkan. Yang lain membalas, kalau kamu mati nanti jangan minta didoakan ya. Entah siapa yang lebih dulu mengangkat senjata dalil, tapi yang jelas, perang ini bukan sekadar tentang siapa yang lebih benar. Ini tentang siapa yang lebih dipercaya sebagai penjaga kebenaran. Dan dalam dunia keagamaan, itu lebih berbahaya dari sekadar debat ilmiah. Karena di balik serban dan gamis panjang, seringkali tersembunyi ambisi kecil. Ingin jadi wakil Tuhan di bumi, tanpa perlu ditunjuk langsung oleh Tuhan. Kita hidup di zaman ketika kalimat ikutilah sunnah Rasulullah bisa berarti dua hal yang bertolak belakang. Tergantung siapa yang bicara, di mana dia belajar, dan siapa yang dia anggap sesat. Maka tak heran jika Ahlus Sunnah wal Jamaah hari ini bukan lagi satu arus besar, tapi pecahan-pecahan aliran yang saling mengarungi sungai kebenaran masing-masing, kadang sambil melempar batu ke perahu sebelah. Ironisnya, semua merasa sedang berjihad. Al-Quran itu satu, hadis Nabi pun dalam bentuk matan dan sanad tidak beranak pinak jadi 50 versi. Tapi entah bagaimana, dari satu kalimat yang sama bisa lahir dua ceramah yang saling menyanggah, tiga mazhab yang saling menyindir, dan 4 potongan video pendek yang masing-masing mengklaim inilah yang paling sahih. Itulah seni dalam dunia penafsiran. Tapi seni ini bukan tentang keindahan, melainkan ketegangan. Ketika satu pihak membaca ayat tentang berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan, ia melihat makna langsung. Doa cukup ke Allah, tak perlu lewat wali atau kuburan. Sementara yang lain membaca ayat yang sama dengan lensa sejarah dan kebijaksanaan para ulama, bahwa wasilah bukanlah saingan Tuhan, tapi jembatan cinta antara makhluk dengan kholiknya. Dalilnya sama, tapi tafsirnya saling menyikut. Seperti dua orang rebutan mikrofon dalam majelis yang hanya satu panggung. Masalahnya bukan pada teks, tapi pada cara kita memposisikan diri terhadap teks. Satu kelompok mengaku sebagai penjaga orisinalitas, lalu mencurigai semua bentuk ibadah yang tidak eksplisit dalam hadis sahih. Lalu menyimpulkan, jika Rasulullah tidak melakukan, maka itu bidah. Kelompok lain membalas, justru jika Rasulullah tidak melarang, maka itu ruang ijtihad. Perbedaan ini bukan cuma soal fikih, tapi soal psikologi keberagamaan. Yang satu takut tergelincir ke kesesatan, yang lain khawatir kehilangan keluasan. Ambil contoh doa bersama untuk mayat. Bagi kelompok Salafi, hal ini rawan syirik karena tidak ada tuntunannya yang eksplisit dalam contoh Nabi. Bagi Nahdiin, justru ini bagian dari kasih sayang umat yang tak putus. Karena mendoakan orang mati tidak dibatasi formatnya. Yang satu mengibarkan panji itiba, mengikuti Nabi. Yang satu menjunjung tinggi rahmah kasih sayang yang tidak membeku dalam formalisme. Lebih lucu lagi jika debat sudah masuk wilayah teknis. Apakah sholawat harus ditambah dengan kalimat Sayyidina? Apakah ziarah kubur harus menghadap makam atau kiblat? Apakah bacaan ya Allah ya Rasulullah saat maulid termasuk istighosah atau istidraj? Maka yang terjadi bukan lagi diskusi, tapi adu kutipan. Yang satu bawa kitab Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim, yang lain bawa Imam Nawawi. Yang satu mengutip Syekh Utsaimin, yang lain membentangkan hujah dari Al-Ghazali. Dan saat semua sibuk membuka kitab, tak ada yang sempat membuka hati. Padahal sebagian ulama telah berusaha menulis beberapa kitab untuk mendamaikan ketegangan ini. Seperti Kiai Ali Maksum Krapyak dengan karyanya Hujatu Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Imam Sya'roni menulis panjang lebar dalam kitabnya Al-Mizanul Kubro. Namun rupanya mereka lebih senang bertengkar daripada mencari titik kesamaannya. Di titik ini, umat pun bingung. Bukan karena tidak mengerti mana yang benar, tapi karena tak ada yang mau menjelaskan dengan sejuk. Semua bicara ingin menyelamatkan akidah, tapi gaya bicaranya lebih mirip orang rebutan warisan ketimbang saudara yang ingin saling menolong. Ironis, dalil yang turun untuk membimbing manusia ke jalan yang satu, justru hari ini jadi dalih untuk membenarkan jalan masing-masing.
Tuhan menciptakan wahyu agar manusia bersatu, tapi manusia menciptakan perbedaan tafsir agar bisa merasa lebih benar dari tetangganya. Jika dalam dunia perfilman kita kenal genre action versus drama, maka dalam dunia keislaman, kita punya mazhab kitab kuning versus mazhab kitab tipis dan tajam. Yang satu membawa gerobak penuh teks bersanad panjang, yang lain datang dengan selebaran saku berjudul Panduan Praktis Ibadah Sesuai Sunnah. Jangan salah, dua-duanya merasa sedang menegakkan agama yang sama, hanya saja dengan gaya bertarung berbeda. Mazhab kitab kuning, dalam artian harfiah dan simbolis, adalah representasi dari tradisi pesantren, dengan kertas kuning yang telah menampung keringat para santri dan debu zaman. Mereka belajar dari jalur sanad, hafal matan, nyambung sampai ke Imam Syafi'i, dan kadang merasa tidak perlu terlalu bising di YouTube karena ilmunya tak biasa diumbar gratis. Dalam dunia mereka, dalil itu bukan hanya nash, tapi juga manhaj, bukan hanya kutipan, tapi kesinambungan. Di sisi lain, mazhab kitab tipis dan tajam lahir dari semangat murni dan langsung ke Al-Quran, langsung ke hadis, langsung ke fatwa ulama Timur Tengah. Kitabnya rapi, bersampul mengkilap, penuh takhrij dan tabel klasifikasi Sahih Doif. Semuanya terkesan ilmiah, bahkan kadang menyerupai riset sains. Tapi dalam semangat menyingkat dan menyederhanakan, metode ini kadang memotong kompleksitas warisan intelektual Islam seperti daging beku yang harus cepat dimasak. Lalu terjadilah perang metode. Yang satu bilang, ini pendapat Imam Nawawi. Yang satu membalas, mana dalil sohihnya dari Nabi. Yang satu berdiri atas ribuan tahun ijtihad kolektif. Yang satu menuduh itu semua hanya akumulasi bidah ulama belakangan. Bahkan dalam menentukan posisi jari telunjuk saat tahiyat pun bisa menimbulkan benturan manhaj. Apakah jari digerak-gerakkan atau diam saja? Perdebatan ini cukup untuk memecah konsentrasi salat berjamaah jika Anda tidak siap mental. Lucunya, dua kubu ini sama-sama membaca kalimat, ikutilah ulama. Tapi yang satu maksudnya ulama klasik yang hidup di Damaskus abad ke-9. Yang satu maksudnya ulama YouTube dengan thumbnail bertuliskan, benarkah ini sunnah? Yang satu menekankan taklid sebagai kehati-hatian, karena bukan semua orang punya alat ijtihad. Yang satu menekankan ijtihad sebagai kemerdekaan, karena setiap muslim bisa langsung kembali ke dalil. Perbedaan itu sah, bahkan sehat kalau dibingkai sebagai kekayaan. Tapi masalahnya, masing-masing sudah menganggap metode dirinya sebagai satu-satunya jalan menuju surga tanpa transit. Maka yang terjadi bukan lagi dialog antar mazhab, tapi monolog yang dibenturkan. Tidak ada yang ingin mendengar, semua hanya ingin didengar. Sementara itu, umat awam yang baru saja hijrah dari kesibukan duniawi ke keinginan memeluk agama, malah disuguhi perdebatan tentang jumlah rakaat sholat tarawih dan dihujani kekhawatiran. Kalau kamu salah ikut, bisa sesat. Maka bertanyalah si awam itu dalam hati, Tuhan ini maha penyayang atau maha pemilih mazhab? Satu hal yang sering luput disadari umat, bahwa agama tak pernah memerintahkan fanatisme. Tapi anehnya, yang paling keras mengaku membela agama justru sering adalah mereka yang paling fanatik. Bukan pada Tuhan, tapi pada mazhab, tokoh, kelompok, atau channel YouTube tempat mereka mengaji tiap malam. Dalam dunia fanatisme, kebenaran bukan lagi milik Allah, tapi milik kelompok. Nama Tuhan hanya dipinjam untuk memperkuat argumentasi. Ayat dan hadis cukup dicari setelah Ustadz Panutan sudah bicara. Logika pun tak perlu dicari, sebab sudah ada satu paket dogma siap saji. Kalau bukan dari kelompok kami, maka pasti menyimpang. Mazhab pun mengalami nasib tragis. Dari yang semula merupakan jalan ijtihad, kini menjadi bendera kesetiaan. Dulunya perbedaan pendapat itu rahmat, kini ia dianggap racun. Dulunya khilafiyah adalah ruang dialog, kini ia menjadi medan tempur, tempat para prajurit keyboard saling mencaci demi kehormatan syekh masing-masing. Maka muncullah fenomena lucu sekaligus tragis. Seorang muslim boleh tak paham isi Al-Quran, tapi tak boleh salah menyebut nama manhaj. Boleh lupa hadis tentang kasih sayang, tapi wajib hafal pernyataan Syekh Fulan tentang bidah kubur. Boleh tidak tahu arah kiblat, tapi harus tahu siapa musuh ideologis kelompoknya. Lama-lama, mazhab berubah menjadi agama tersendiri. Ada doktrin, ritual khas, bahkan sumpah kesetiaan diam-diam. Jika engkau keluar dari barisan, maka hukum sosial pun turun. Kamu dianggap sesat, sudah tidak di jalan salaf, atau terpengaruh liberalisme. Fanatisme membuat orang lebih takut kehilangan kelompok daripada kehilangan Tuhan. Maka tak heran bila seseorang lebih cemas disindir ustadz idolanya daripada ditegur nuraninya sendiri. Dalam logika fanatik, kesetiaan lebih penting daripada kebenaran. Bahkan jika kebenaran datang dari luar kelompok, ia dianggap tipu daya iblis. Di titik ini, agama bukan lagi jalan menuju Tuhan, tapi pagar-pagar eksklusif yang dibangun untuk menjaga perasaan kelompok sendiri. Yang paling ironis, orang-orang ini mengklaim sedang memperjuangkan tauhid, padahal diam-diam mereka sedang memupuk loyalitas buta pada sesama manusia. Dan apa bedanya itu dengan syirik sosial? Fanatisme membuat kita sibuk mengklasifikasi orang lain, ahlu sunnah atau bukan,
Aswaja asli atau palsu, Salafi Matkoli atau bukan, Wahabi tulen atau setengah matang. Di balik itu semua, kita lupa pertanyaan paling penting. Masihkah kita jujur kepada Tuhan, atau hanya kepada geng kita? Dan jika kita berani jujur, mungkin kita akan menemukan bahwa sebagian besar dari yang kita pertahankan dengan semangat membara, bukanlah tentang kebenaran wahyu, tapi sekadar warisan ego kolektif yang dibungkus rapi dalam jubah agama. Dalam nama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah, seharusnya kita menemukan dua hal, kesetiaan pada sunnah dan keberpihakan pada kebersamaan. Tapi di lapangan, yang kita saksikan justru obsesi pada label sunnah tanpa sempat menengok wajah jamaah yang sudah koyak oleh silang pendapat. Kita rajin menyusun kitab bantahan, tapi abai menyusun simpul persaudaraan. Kita cermat memverifikasi sanad ceramah lawan, tapi malas memverifikasi luka batin umat yang muak melihat debat berkesudahan. Kita sibuk mencoret bidah dari praktik orang lain, tapi lalai menghapus kesombongan dari dada sendiri. Kita bangga menyebut diri sebagai bagian dari jamaah, padahal dalam kenyataannya, kita hanya sedang membentuk koloni-koloni kecil, berisi orang-orang yang mirip secara teologis dan selera ceramah. Setiap koloni mengklaim paling setia kepada Nabi, tapi diam-diam lebih setia kepada tokoh panutan dan algoritma platform masing-masing. Maka, ketika dua koloni bertemu, yang terjadi bukan salam hangat, melainkan adu dalil yang dingin dan sinis. Persatuan tak lagi jadi cita-cita. Ia digantikan oleh jargon, kami tetap bersatu, asal semua kembali ke manhaj kami. Dan begitulah, jamaah jadi kata yang indah di spanduk, tapi asing di kenyataan. Kita jamaah di musyola masing-masing, berjamaah dalam grup WhatsApp eksklusif, bersatu hanya untuk membahas siapa lagi yang layak diboikot. Lebih tragis lagi, semua ini dilakukan atas nama agama yang sama. Agama yang ajarkan rahmatan lil alamin, bukan kebenaran untuk geng sendiri. Agama yang mengajarkan husnuzan, bukan fitnah berjamaah. Tapi tampaknya kita memang lebih senang memeluk dogma ketimbang mendekap sesama. Maka inilah ironi terbesar kita. Kita mengaku penjaga sunnah, tapi melupakan akhlak Nabi. Kita mengaku bagian dari jamaah, tapi enggan menengok saudara yang berbeda cara membaca hadis. Barangkali kita memang sedang tersesat. Bukan karena salah memahami ayat, tapi karena terlalu sibuk mengklaim jalan kita yang paling lurus, hingga tak sadar kita saling dorong dan saling sikut di jalan yang seharusnya ditempuh bersama. Akhirnya, kita pun bertanya, apakah surga hanya boleh dimasuki dengan kartu anggota mazhab tertentu? Ataukah Tuhan justru sedang menunggu kita untuk sekadar saling mendengarkan sebelum saling menilai? Karena bisa jadi di hadapan Tuhan, bukan mereka yang paling banyak dalilnya yang diterima, tapi mereka yang paling sedikit menyakiti saudaranya dengan dalil.